1738. KRB, nggak tahu KRB. Itu emang. Sambil jalan lah. Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak RW 4 Perumahan Taman Surya Indah, yang terhormat Bapak dan Ibu dari Bank Sampah, yang terhormat yang terhormat Ibu dari PATBM Teluk Sata, dan juga pembina posyandu remaja sendiri. Aku berjalan untuk membaca demi menambah wawasan. Justru dari sanalah terbuka jendela kesuksesan. Dalam ingatan akan selalu kusimpan untuk mencapai semua harapan dan marilah pemuda merangkul bersama mencapai tujuan. Cakep. Jangan biarkan kemalasan mengelabui. Pemuda itu kerja keras dan ikhlas. Pemuda itu kau tatapannya tajam untuk bangsa. Sinar matahari dan rembulan menandakan segala umur katimah. Marilah pemuda merangkul bersama mencapai tujuan. Jangan biarkan kemalasan mengelabui. Akan dia terurai setelah 50 tahun ya. Tapi kalau kita peduli, kita kumpulkan, dijual di bank sampah jadi duit, ini nanti diolah jadi biji plastik. Biji plastik itu nanti bisa diolah lagi untuknya, termasuk yang bahan-bahan dari plastik ini gitu. Nanti dari bank sampah akan menjelaskan semuanya. Mudah-mudahan adik-adik remaja paham dengan apa yang disampaikan. Jadi dengan adanya ini kita peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan kesehatan kita, peduli dengan lingkungan kita. Mungkin itu aja sedikit dari saya sebagai pembuka aja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyuluhan Bank Sampah sebagai program ekonomi kreatif remaja resmi saya buka. Sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi kepada Posrem Startek. Semangat pagi. Jadi walaupun siang, walaupun sore, adik-adik harus tetap semangatnya tetap harus pagi. Semangat pagi. Pagi. Walaupun sore, walaupun malam, semangatnya harus tetap pagi. Jadi posyandu remaja Startek. Saya coba, ini kalimatnya nih Startek itu kalimat luar angkasa. Ya kan? Saya lihat ini Startek. Ketuanya yang mana ya? Yang Startek. Oh, yang nggak apa-apa. Kita kepengen kenal dengan namanya Startek dulu ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, siang hari ini, kita semua masih diberikan limpahan kesehatan dan nikmat. Ini alhamdulillah, ini semua berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan nantinya kita akan membahas tentang materi perkenalan tentang bank sampah.
dan juga apa itu sampah. Ya, nantinya kami akan memberikan materi yang mudah-mudah aja kepada adik-adik remaja. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak RW yang ada di Tulusasa, Ibu Bidan Pendamping, Bidan Desa, dan kader-kader Posyandu, kader untuk PATBM, dan juga ibu-ibu Posyandu, kader Posyandu Desa Tulusasa, dan Kube ya Bu ya, dari ibu kubu apa tadi Bu ya, kalau boleh tahu, Kubu Murah ya, Kubu Murah, alhamdulillah sudah terbentuk ya Murah ya. Di beberapa hari yang lalu Pak Kris ke Taman Surya ya Bu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti adik-adik selain nanti materinya dapat pada siang hari ini, nanti bisa langsung ke bank sampah yang terdekat, bank sampah yang ada di Taman Surya yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dari kader bank sampah Kubur Murai. Baiklah, sebelum nantinya kita masuk ke materi untuk bank sampah, di sini kami memberikan dulu perkenalan. Saya di sini sebagai pengurus bank sampah Pensosmas Kelurahan Tanjung Uban Selatan yang sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, di bulan September 2021 sampai dengan 2022 di bulan November ini, jadi baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun kami sebelum mengadakan untuk kegiatan pemilahan sampah, kami mengadakan dulu penyuluhan. Ya, perkenalan dulu dengan mitra-mitra kelurahan. Ya, kalau saya minta tolong sama lurah, Ibu Lurah, tolong saya untuk memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat. Namun sebelum saya masuk kepada warga masyarakat, saya harus memperkenalkan dulu kepada mitra-mitra kelurahan atau mitra-mitra yang ada di desa. Kenapa? Sebelum saya masuk ke misalkan ke Taman Surya, saya harus lapor dulu ke Pak RW-nya atau Pak RT-nya. Ya kan? Paling tidak di sini semua harus ada yang namanya silaturahmi dan harus ada juga yang namanya Assalamualaikum. Kalau saya ke rumah adik, Assalamualaikum enggak? Kalau enggak Assalamualaikum, dibukain pintu enggak? Enggak tahu kalau enggak ada tamu kan? Jadi seperti itulah. Kalau kita punya tujuan, paling tidak kita harus Assalamualaikum dulu, mengenalkan diri kita dan menyampaikan apa keinginan dan niat kita. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Saya minta tolong kepada pihak kelurahan untuk memberikan materi bank sampah ini kepada pemegang-pemegang pemangku kekuasaan. RT RW itu pemangku kekuasaan yang ada di wilayah perumahan atau di desa. Dikumpulkan jadi satu di desa atau di kelurahan. RT RW PATBM, di situ ada pilar-pilar sosial desa. Itu semua kita sampaikan dulu tujuan dan maksud didirikannya bank sampah ini untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Ya, jadi tadi apa yang dikatakan Pak RW juga benar. Diadakan bank sampah itu bukan untuk memulung, tapi dia adakan didirikan bank sampah itu untuk menyelamatkan kebersihan yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Ya, bank sampah itu adalah didirikan untuk ya sirkuler untuk membuat satu kelompok yang peduli terhadap sampah yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi kita amankan dulu sampah yang ada di wilayah tempat tinggal kita, ya, di tempat tinggal kita, di rumah kita masing-masing. Kita coba dulu memilah sampahnya. Yaitu gunanya adanya bank sampah. Jadi sambil berjalan kami belum membuka untuk apa? Pendaftaran anggota. Ini saya sedikit bercerita tentang perjalanan Pensosmas ya. Nanti kita masuk ke materi. Materinya nanti saya cuma kasih tentang sampah anorganik. Ini Ibu Menteri kita. Ya, ini Ibu Menteri dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, adik-adik bisa lihat nih. Ini Bu Menteri kita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. LHK ya. Kalau di kementerian tuh LHK. Tapi kalau yang ada di Kabupaten Bintan itu DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Jadi kalau di kementeriannya itu LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini Ibu Menteri kita. Nah, jadi kita sebelum nanti masuk ke materi, bisa kita nggak tahu sih siapa Ibu Menteri kita, apalagi adik-adik nih. Paling tidak harus tahu Ibu Menteri kita siapa namanya. Oke, next. Ya, jadi sama Pak Presiden dengan Ibu Menteri kita, ya kurang lebih ini masih dalam pembahasan tentang sampah. Termasuk ya Indonesia itu termasuk penghasilan sampah yang sangat terbesar. Ada cuannya. Yang paling enak didengar tuh kalau ngobrol sudah ada cuannya. Tapi kalau nggak ada cuannya kita ngantuk, apalagi siang ini, ya kan? Apalagi adik-adik, sampah yang nggak ada manfaatnya, nggak ada uangnya itu kurang bersemangat kita ngumpulinnya. Kota-kota itu kalau adik-adik kumpulin di bank sampah itu ada nominalnya, kan gitu. Kalau di Tanjung Uban sudah berebutan itu. Misalnya ngadakannya di Posyandu, itu harus kader Posyandu yang ngambil, nggak boleh kader yang lain. Itu sudah dimasukin, itu perjalanannya. Jadi selama kurang lebih 1 tahun kami menjalankan itu, hampir 3 bulan kami sosialisasi dulu. Tidak ada kami mengadakan untuk pembukaan pendaftaran anggota. Ini kami dari Bank Sampah Pensosmas berbagi dulu cerita, pengalaman, agar nantinya adik-adik apabila nanti ingin membuat bank sampah remaja, paling tidak masuk dululah sama para pemegang, ya pemegang jabatan atau pemangku di desa itu siapa? Kepala desa, pemangku di tempat perumahan itu ada RT RW. Berarti kita harus sosialisasi dulu. Jadi selama 1 tahun itu kurang lebih ada sekitar 31 kali sosialisasi saya. Harus ya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Sampah organik itulah yang bisa kita olah menjadi pupuk. Ya, menjadi kompos, pupuk cair. Sampah organik. Ada yang tahu nggak sampah organik itu apa-apa aja contohnya? Ya, daun kering ya, sisa dari limbah rumah tangga yang ibu-ibu adik masak itu sampah organik ya, buah-buahan itu sampah organik ya. Ini dia sampah organik yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tanaman, hewan, serta berbagai macam olahan kemudian dapat membusuk atau terurai secara alami. Sampah organik tidak lama terurai oleh alam. Kurang lebih sampah organik ya 1-2 bulan itu bisa terurai oleh alam tanpa kita kelola, apalagi kita kelola ya. Berserakan di halaman itu bisa terurai oleh alam 1-2 bulan. Ini sampah anorganik. Kalau sampah organik nih, daun-daun, tumbuh-tumbuhan, sisa dari limbah dapur itu sampah organik. Yang bisa jadi kompos itu sampah organik. Ya. Yang bisa jadi pupuk cair itu sampah organik. Yang berbau itu sampah organik. Ini sudah jadi sampah, tapi tidak bau. Ya. Kenapa di tong sampah itu sampah berbau jadinya? Kenapa? Coba. Dalam tong sampah itu kok jadi bau, tapi tadi Om bilang sampah organik itu yang bau, sampah anorganik itu yang tidak bau. Tapi kenapa aqua ini masuk ke dalam tong sampah jadinya bau? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jadi kalau sampah ini tidak dicampur dengan sampah organik itu tidak bau. Ini udah Om kumpulkan hampir kurang lebih setengah bulan untuk tabungan. Ya, ada yang berani nggak ke depan?
3 orang ya Mbak Linda. Coba 3 orang ke depan. Cewek, cowok boleh, silakan. Kita banyak stimulasi aja langsung. Ya. Cowok, cewek, 3 orang. Sini adek. Ini sampah anorganik. Oke, pegang 1. Ayo perempuan satu ya. Naura, maju Naura. Siapa mau perempuannya ya? Kita mau pakai tempat duduk atau lesehan? Tempat duduk. Kita langsung stimulasi aja. Jadi nggak usah terlalu banyak saya bercakap, nanti adik-adik bosan. Banyak cakap itu, kan gitu ya. Bacit. Jadinya apa? Sampah masyarakat ya. Banyak cerita. Ya. Oke, kita coba di sini stimulasi. Stimulasi langsung sambil saya menerangkan. Dibuka karetnya. Tadi kayak Pak RW bilang ada sampah anorganik, ada sampah organik, dan ada sampah B3. Ya, di sini yang kita bahas 2 aja dulu. Karena adik-adik masih remaja. Nanti kalau saya sampaikan yang ketiga, adik-adik nanti akan berpikirnya jauh betul. Nggak selesai-selesai sama yang di sini. Oke, mulai. Tolong dibantu lagi. 1 kantong sampah 2. Ya. Yang besar lagi. Yo adik-adik. Satu kantong 2 orang atau 3 orang boleh. Boleh. Ayo Intan sama siapa satu Saya sendiri. Siapa nama ketua posrem posyandu remaja? Saya sendiri. Ya namanya lah. Ketua ya? Iya. Ketua ya? Ketua tuh harus beda. Saya nih manajernya Bank Sampah. Sedikit sombong, namanya ketua. Belajar. Ketua memang harus jadi salah satu ujung tombak yang menjadi pemimpin yang akan membina teman-temannya. Jadi harus punya vokal yang bisa didengar sama teman-teman yang lainnya. Ya paling tidak seperti itu, oke? Sedikit saya kasih gambaran adik-adik. Pertanyaan saya tadi, saya mendapatkan pertanyaan siapa ketua posrem, ya gitu ya. Langsung disampaikan. Nama saya ini, saya mendapatkan pertanyaan ini. Ayo dicoba. Yang lain nyuntuk. Saya mendapatkan pertanyaan siapa ketua posyandu remaja. Dan itu saya sendiri. Nama saya Fatimah Azhar. Oke, beri tepuk tangan. Gak usah lah, langsung kasih aja deh. Yang paling itu aja. Inilah di itulah pakai kuponnya nggak seru deh. Saya mendapatkan pertanyaan siapa ketua RT 04? Yes. Pak Yohanes Budi Priyanto. Pak Yohanes Budi Priyanto. Lengkap. Bapak dia ini anaknya. RT 4 ya. Saya mendapatkan pertanyaan siapa nama ketua masjid? Iya. Salah. Bukan. Deng. Ayo, limpahkan ketua. Yuk ke yang lain, kesempatan yang lain yuk. Dialihkan. Ya Pak Soleh ketua yayasannya. Oh ya, ketua yayasan Pak Soleh. Dapat. Apa-apa. Dapat. Siapa deh tahu kenal kan? Kenal. Berapa mau saya? Lanjut. Naura tadi pertanyaannya apa? Oke. Iya.
Saya dikasih pertanyaan, siapa nama abidani Desa. desa Siapa? Namanya? Rati? Ya. Betul Bu, berarti betul. Betul. Lupa dia. Tadi Oh. Posyandu Remaja ya? Ketuaan. Kecamat, camat, camat. Pak Camat itu Rama itu. Oh, Pak Camat Rama. Ini pemegang program. Ya, Posyandu Remaja. Siapa? jangan pakai kalau nggak Salah. Tadi saya mendapatkan pertanyaan. Saya mendapatkan pertanyaan tentang Siapa nama? siapa nama pemegang Pemegang program. program. Heeh. Nenek. Ayo. Kak Ika. Siapa? Kak Ika. Oh, Kak Ika. Betul kamu. Betul. Kak Darta. Siapa? Baik. Bu Ika Darta. Yang mana orangnya? Kenapa dia rajin posyandu? Iya, dia hadir terus. Boleh. Alvin. Ayo Rama. Saya mendapat Ayo doa dulu. Coba Pak dijelaskan. Camat. Kalau salah habis tahu ini Pak Camat. Ayo. Loh, Sebut aja dulu. pertanyaannya. Ya Allah. Siapa nama Camat SKR? Siapa? Siapa saya? Siapa namanya? Nggak bisa Pak Camat, Bu Camat apa? Oh, nggak tahu. Coba cari tahu dulu, tanya dulu. Yuk, satu. Tanya. Nggak diganti yang lain, yang belum. Masa tanya siapa? Tanya Pak RW. Dua aja boleh ditanya. Lebih Coba dari tanya. dua nggak ada yang tahu, nggak boleh. Tanya Pak RW. Saya Kalau nggak tahu Pak RW kita percaya. Hanya dua bantuan. Kalau Harus dirayu dulu. Harus dua bantuan. Gimana caranya? Ya Allah, kok bisa? Jun. Bisa gitu ya requestnya. Foto 18 mana tak? Tanya utama. Tante, foto 18 boleh mana? dijawab. Kenapa? Nomor 18. Belum. Oh, nanti itu terakhir. Siapa namanya? Siapa? Anto, Anta, Bapak Anton, Anta. Anton, Pak A. Bapak Bapak Anton, Ata. Ata, Gimana ini? Yuk, hitung ya. 1, 2. Kasih. Udah berani maju dia. Tipis deh. Ya Allah. Iyalah, kan Tapi coba jelasin siapa namanya biar kawan-kawan yang Nah, lain Pak tahu. Camat loh. Coba tanya ulang dengan Pak RW dekat-dekat abis itu disebutin Bapak Pak. Anton apa yang jelas coba? Pakai Kalau mau mic. nanya sama Iya. Siapa namanya? Siapa nama Ibu Menteri? siapa nama Ibu Menteri? Lingkungan hidup nggak sih? Ya, lingkungan hidup. Siapa nama Ketua RW 04. 04 Pak Adi Fadli? Betul Pak? Betul nggak Pak? tepuk tangan dengan Pak RW-nya. Ya. Kalau nggak kenal bahaya. Kalau nggak kenal berarti adik-adik tinggalnya nggak usah di Taman Surya. Taman Surya. Kalau Tinggalnya sudah- di Tanyuban aja. Kalau sudah kenal minta hadiah sama bapaknya. RW mau kasih sponsor. Oh, ini besar ini ya. Ini ya. Oke, tadi saya tanya. Saya mendapatkan pertanyaan nama Bapak Kepala Dinas Pak Kepala Afrizal dinas apa Bahar. nih? Jangan kepala dinas. Kepala dinas apa? Terus? Oh, banyak loh kepala dinas. Dinas lingkungan hidup. Jangan aja. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Pak Afrizal Bahar. Oh, keren. Tapi nyampe ya. Ini aja kalau kita buang sembarangan 50 sampai 60 tahun, ada yang 240 tahun.
Jadi kalau kita jadikan dia sebagai bata ramah lingkungan, ini salah satu pengganti bata-bata yang sering kita pakai. Dia bisa jadi bangunan, dia bisa jadi gapura. Jadi alangkah cantiknya apabila ibu-ibu PKK Posrem bisa menciptakan ekobrik. Bisa menciptakan ekobrik berarti juga mencintai lingkungan. Sampah yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan. Berarti tidak ada lagi yang kita buang ke tong sampah ya deh ya. Semua bersih. Itulah manfaat ini adanya bank sampah. Manfaatnya kita memilah sampah. Reduce, reuse, recycle. Reduce mengurangi, recycle itu nanti terakhir. Reduce, reuse, recycle ya. Mendaur ulang itu masuk di recycle ya. Menggunakan kembali. Jadi sampah ini sudah jadi sampah nih. Ini sudah jadi sampah, tapi karena kita menggunakan kembali dia tidak jadi sampah. Gunanya ekobrik itu menunda dia jadi sampah. Akhirnya dia tidak jadi sampah karena kita buat jadi ekobrik. Kalau kita buang dia jadi sampah. Begitu kita tidak manfaatin 50 sampai 60 tahun ataupun 240 tahun. Disinilah kami mengajak untuk membuat ekobrik. Tapi kuncinya harus dicuci dan bersih sampah plastiknya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Hah? Saya tanya tiga-tiga, nanti Mbak Yani kasih. Kenapa sampah yang di dalam ekobrik harus dicuci adik-adik? Supaya bersih, supaya tidak bau dan supaya tidak cepat busuk. Udah diborong jawabannya. Kalau sampah anorganik itu tidak bau deh. Saya udah bilang ya, sampah plastik ini tidak bau. Kalau jadi meja, dia bisa jadi pagar, dia bisa jadi bangunan, dia bisa jadi tempat duduk dan gapura. Tadi karena ini tidak bisa hidup, laptopnya goyang-goyang, itu bisa jadi tempat duduk, bisa jadi pagar, bisa jadi juga taman dari ekobrik. Ya, ini 5 on sampah yang tidak dipakai saya simpan di dalam ekobrik. Ini 1 on, jauh kan berbeda. 1 on segini banyak, tapi untuk membuat ekobrik sampah ini harus dibersihkan. Jadi harus dicuci sama sabun. Cuci dulu sama sabun. Kalau supaya bagus digunting-gunting, biar ada warnanya, biar bentuknya dapat. Kalau adik-adik males ya nggak apa-apa, cuman bentuknya kurang cantik. Ya, yang ini tadi itu pegangnya berapa beratnya deh? Air mineral yang botol besar berapa? 1,5 ya. 1,5 ya. 1,5 ya. Ya ada, kalau di labelnya di situ ada 1,5. Jadi yang besar 1,5, yang kecil ini kurang lebih 600. Ya. 600. Tadi saya tanya apa? Beratnya. Kalau yang ini 1,5. Yang ini beratnya ekobrik. Sama seperti ini. Ini saya tanya ekobrik. Yang ini botolnya botol 600 ml. Di dalam botol 600 ml ini ekobriknya bisa kita simpan sampah plastiknya 200 gram. Jadi kurang lebih 2 on. Ya, 2 on dalam botol kecil ini. Ini 1 on. Untuk menyimpan sampah yang tidak terpakai, sampah anorganik yang tidak punya nilainya, boleh hidupin nggak Mbak Lin? Dia punya ininya. Supaya bisa masuk ke ini, ke botol itu. Ya, supaya bisa lebih banyak masuk. Oke, nggak apa-apa. Saya sudah mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sudah mau menjawab. Paling tidak isian itu tidak kosong. Kalau dalam ujian isian tidak kosong kan? Betul. Gitu kan, ada jawabannya, nggak ada nilainya lah. Berarti ada usahanya. Saya bantu jawab ya.
Kenapa sampah plastik ini tadi ini bisa aja dikumpulkan langsung, masukkan ke dalam botol, ya bisa aja langsung. Namun karena sampah ini EcoBrick ini mau kita gunakan lama, paling tidak ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Ini kan nanti jadinya tempat duduk, ini nanti jadinya hiasan. Dia harus jauh dan benar-benar bersih, tidak ada lagi botol ini tersimpan bakteri. Ya, kalau sampah itu kita ambil di jalanan, langsung kita ambil kemasannya, langsung kita masukin ke dalam botol, berarti kan bakterinya masih ada. Makanya kita cuci dulu pakai sabun, kita keringkan dulu di matahari agar sampah plastiknya memang benar-benar kering dalam satu kehidupan baru. Kita masukin nih sampah plastiknya di kehidupan baru agar dia tidak ada bakteri. Kita cuci, kita keringkan, aman dia di dalam sini. Karena apa? Kalau dia tidak kering dan belum kita cuci, itu akan mengandung nantinya gas metan. Gas yang nantinya tuh sering kita cium di tempat pembuangan sampah itu, yaitu yang berbau, itulah gas metan. Ya, itu bisa meletup. Dia bisa meletup. Karena apa? Ada bakterinya. Oke. Jadi kalau mau buat EcoBrick harus dicuci dan kering. Ya. Minimal 5 gram, yang 1,5. Yang 600 mili minimal 200 gram. Ini bisa jadi tempat duduk, ini bisa jadi gapura, ini bisa jadi dinding, banyak nanti. Ini bisa jadi satu pameran, ini bisa dijual. Ya, nanti kalau adik-adik bilang sama, kalau saya yang sampein, bohong EcoBrick ini bisa dijual. Percaya nggak EcoBrick ini bisa dijual? Bisa. Pernah tahu? Hah? Belum sih. Pernah dengar? Pernah dengar nggak EcoBrick ini dijual? Pernah lihat nggak barangnya? Baru hari ini? Bisa banyak kreativitasnya, banyak apa sih namanya itu? Idenya ya? Iya, banyak idenya Pak. Jadi saya juga kan suka yang kayak organisasi gitu Pak. Jadi saya ikut sini. Di sini banyak pengetahuan yang bisa saya dapat selain dari kesehatan juga. Itu aja Pak. Sampah yang sudah tidak terpakai lagi. Namun kalau ini kita buang ke alam, ada yang tahu nggak sampah plastik tadi hancurnya berapa lama? Coba maju yang tahu. Maju. Sampah plastik. Berapa puluh tahun tadi? Ya, sini deh. Iya, Kansa. Maju Kansa. Ayo Kansa. Dapat hadiah lah ya. Kita kan dapat hadiah. Sampah plastik berapa deh? Dapat lanjut. Biar cepat habis. Nggak apa-apa. Ada lagi yang tahu? Ayo Pin. Bisa lah. Berapa tahun? Sampai 60 tahun. Ada lagi yang mau maju? Ada lagi sampah plastik? Ayo Tantan. Ada lagi? Nomor 17, nomor 17. Pasti salah tuh jawabannya. Ada lagi yang maju? Ayo. Coba lagi. Coba mana? Yuk. Sampah plastik ya, bukan botol plastik. Sampah plastik. Ya, ini sampah plastik. Yang ini botol plastik. Ya. Siapa namanya Dek? Coba kasih tahu berapa lama sampah plastik itu hancur. 5 tahun. Salah nggak diketawain, salah punya nilai plus. Paling tidak adik-adik sudah berani maju, sudah berani menyampaikan. Kita langsung stimulasi aja. Ya, yuk. Ayo, majulah Maju. berapa? Silakan adik ketua. Ayo, simulasi sama dia. Ya, sampah plastik ya, yang saya tanya sampah plastik, bukan sampah botol plastik. Sampah plastik berapa tahun? Kalau nggak salah sekitar 50 sampai 60. Masih ada lagi Mbak Linda, coklatnya. Weh, keren. Lagi maju, Mas tahu
Saya bilang tadi ya, yang waktu saya jelaskan ada tadi sampah plastik dan sampah botol plastik, dia ada bedanya, ya kan? Ya, ini lihat deh, kalau sampah botol plastik saya buang ke alam tanpa didaur ulang, tanpa dimasukin ke bank sampah, berarti dia akan mengotori bumi sampai usianya 50 tahun. Ya, begitu sampah plastik ini saya tidak olah, saya buang ke alam, ya. Oke, ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau kita tutup. Sudah cukup. Tutup. Ada yang masih mau menjawab? Silakan, monggo. Jangan malu-malu. Nggak salah, nggak disetrap. Maju. Maju. Rama, berapa Rama? Aja, nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau kasih tahu jawabannya yang benar. Jangan takut. Nggak apa-apa. Berapa lama sampah plastik ini terurai oleh alam secara alami? Kalau kita tidak mengelolanya, ya tanpa kita mengelolanya, berarti diproses oleh alam, itu kurang lebih berapa lama sampah plastik? Ayo sih Pak, udah banyak yang mau maju. Ayo. Oh, yang pertama. Coba lengkapi bener. Start. Jadi startnya itu adalah santun teguh anak remaja Telesasa. Ayo, bersama ya. Pada anak maupun nasabah dewasa. Jadi lebih transparan. Jadi setiap kali teman-teman nabung nih sudah langsung tahu nih tabungan saya pada bulan ini misalnya Rp5.000 atau tabungan saya kelompok 1 tadi yang di sebelah sini. Kelompok 1 yang sebelah sana. Kaleng minuman, nah nanti pada saat lebaran jangan dibuang, masukin ke dalam kantong masing-masing. Oke, untuk keropos tadi ada juga. Jadi keropos itu kaleng yang contoh kaleng yang seperti. Nah, kalau jenis kaleng keropos itu ada kaleng di kelompok 2 tadi ada kaleng susu beruang ya, susu cair ya. Apa ya? Mureng. Ya, oke, coba dipisahin sedikit biar nggak terlalu rapat-rapat. Balik di sini, Bu Lemina bantu untuk pemilahan sampah. Dek, yang 3 lagi ke sini. Yang balik satu kantongnya taruh ke belakang. Ya, jadi ini kita membuat stimulasi pemilahan sampah, stimulasi pemilahan sampah anorganik. Ya, jadi sebelum kita buang sampah, kita tentukan dulu sesuai dengan jenisnya. Minimal tong sampah di rumah itu paling tidak harus ada 2. Ya, tadi makanya saya bilang, kenapa di tong sampah itu bau? Karena sampah organiknya sama anorganiknya jadi satu. Coba dipilah. Ya, coba dipilah. Jadi kan tong sampah di rumah itu 2. Yang anorganiknya itu masuk ke anorganik tong sampah anorganik, yang sampah organiknya dimasukkan ke dalam tong sampah organik. Boleh yang satu sini agak ke sini Balin, biar yang sana agak lapang. Oke. Guntingnya ada Mbak Lin, guntingnya. Coba di tempat saya. Boleh Mina tolong bantu itu boleh. Jadi nggak kuat tenaganya pinjam aja. Orang sudah biasa tuh minum botol. Kita belajar memilah sampah dan langsung stimulasi. Saya nggak terlalu banyak jelasin. Yang ini kantong plastik ini. Iya, Kelihatannya sendiri. Tapi 10 sampai 20 tahun dia baru hancur oleh alam. Baru hancur diproses oleh alam. Namun karena kita posyandu remaja punya teknik adik-adik bilang
masukin ke dalam tong sampah yang ada. Nah, besok Bu Ani undang aja ya. Yang ada di pos 32. Serius loh, nanti masuk YouTube nih. Berarti ini sudah tidak masuk ke tong sampah, karena sudah akan masuk ke dalam tong sampah. Saya kasih satu kantong lagi. Ini cara memilah sampah. Ini cara nantinya kalau adik-adik mau jadi nasabah bank sampah. Kalau nanti saya cerita tentang sistem pengolahan bank sampah, adik-adik nanti bingung. Saya kasih dulu cara mengolah ataupun cara memilah sampah. Kalau nanti usianya sudah 18 tahun ke atas semua, saya kasih nanti masalah materi pengolahan bank sampah. Karena nggak berat nih, kelihatannya aja bank sampah, tapi dia punya kegiatannya itu tidak jauh berbeda sama bank-bank yang ada. Iya, materinya itu lebih berat. Kenapa? Makanya ada uangnya. Bantu saya boleh Bu, adik ketua. Bantu saya ya. Kantongnya saya buka nggak terbuka-buka. Jaringnya itu yang mana? Kertas ini nggak akan saya buang lagi ke tong sampah. Kaleng ini, botol ini saya nggak akan buang lagi ke tong sampah. Ya. Botol ini kalau di dalam kita punya label ini kurang lebih 50 sampai 60 tahun. Adik-adik, ya. Umurnya berapa adik ketua? Adik ketua umurnya berapa? 18 tahun. Kalau ini dibuang di sini, umur 18 tahun. 50 tahun kemudian baru habis dimakan bumi. Secara alami 50 sampai 60 tahun dia baru habis. Kalau tidak didaur ulang atau tidak dimasukkan ke dalam bank sampah. Berarti usianya berapa? Kalau 50 tahun ini adik buang sekarang, 18 tahun ini ya adik buang ya, adik ketua ya. 50 tahun dia baru habis diproses oleh alat. Berarti berapa tahun usia adik-adik? Ini ya, ini ya. Ini saya kisahkan lagi, masukkan lagi ke botolnya tadi. Jadi yang kemasan, botol-botol. Yang masih kosong yang mana enggak? Yang masih kosong, kantongnya. Ini kosong. Boleh ambil satu lagi kantong, dua kantong lagi. Dua, balik dua. Seadanya boleh ikut kantong. Nanti tahu, ikut aja biar tahu. Ya, nanti kita sampai bisa jadi satu penghasilan yang nanti ada bisa untuk bayar sekolah, bisa untuk beli paket. Itu kalau membuang sampah sembarang tempat itu rugi. Oke, mana tadi yang masih kosong kantongnya adik? Jadi bang nanti kena Nah, ini yang kaleng ya. Jadi ya. Tong sampah kita bayangkan di sini ada ini di rumah kita ya. Ini kantongnya masih kosong. Ini saya masukin ke sini. Ini kertas ya, gabung. Mana yang ada belas? Yang kantong masih kosong mana? Yang kantong masih kosong. Itu ada apa tuh? Ada botol yang masih kosong. Itu kosong nggak adik? Ada isinya. Ambil satu lagi yang kosong. Jadi yang ini. Kita belajar cara memilah sampah ya. Yang ini masukin ke sini. Yang ini masukin ke sini. Yang ini sebenarnya masih ada lagi. Ada gunting nggak kali? Ada gunting. Ada gunting masih. Nanti kita perhatiin ya. Tadi satu kantong kami ngasih penuh ya. Ya sampahnya satu kantong kata penuh. Dikasih oleh panitia narasumber kasih kantong sampahnya penuh.
Jaring tentang administrasi tentang pembuatan bank sampah. Ya, milah sampah dulu. Karena nanti hanya jadi pemilah sampah yang baik di rumah masing-masing. Ini akan ada cuannya juga. Ini akan jadinya bermanfaat, lingkungan tempat tinggal kita itu jadi bersih. Ya. Ya Allah, itu aja pun lama. Kadar posyandu Mbak Yani untuk hadiahnya. Waduh, siapa nih yang dapat nih? Mobil aja berarti. Mobil aja dong, mobil. Semua nak botol ibu-ibu. Nak botol ibu-ibu. Oke, baik. Sampai pada sore hari ini materi kami baru perkenalan dasar. Saya belum bisa memberikan materi penyuluhan bank sampah tentang administrasi. Saya mengenali dulu tentang memilah sampah dan manfaatnya untuk memilah sampah pada lingkungan. Jadi mohon maaf apabila materi kami tidak terlalu bisa nantinya ditangkap ataupun tidak maksimal pada sore hari ini, kami mohon maaf. Paling tidak kami bisa memberikan materi tentang memilah sampah dan peduli pada lingkungan. Dari kami, dari Bank Sampah Pensosmas DPD 2 Perbanusa Kabupaten Bintan mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan ke kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membaca, kami tampil berdaya menuju masyarakat sejahtera, negeriku Indonesia Jaya. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu, wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu, wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial, tenaga penyuluh sosial.